Sang pemakan mimpi juga terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa metode Lu Yun begitu kuat. Tapi dialah penguasa di sini, dan bahkan bisa menghancurkan segalanya di sini. Lu Yun menstimulasinya, dan ia ingin menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, Dream Eater memanjat dan menghentakkan cakarnya dengan keras ke tanah. Tiba-tiba ada riak di tanah. Inilah kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa dunia NPC yang dihancurkan oleh Dream Eater hanyalah sebuah setting. Biarpun dunia NPC ini dihancurkan olehnya, ia akan terlahir kembali. Tapi Lu Yun bisa menggunakan ini untuk memperluas cakupan kehancuran. Brengsek, pada saat ini, Kun Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia menunjuk ke rumah-rumah dan Lu Yu serta orang lain di belakangnya dan berkata, Tuan Lu, lihat ke belakang Anda. Mengikuti fluktuasi Dream Eater, semuanya bergetar seperti riak di air. Suara Lu Yu sepertinya tertahan dan menjadi tidak jelas. Dia sepertinya takut dengan apa yang terjadi sekarang, jadi dia berteriak kepada Lu Yun, saudaraku, apa yang terjadi? Meskipun Lu Yun sudah lama tidak berhubungan dengan Lu Yu, dia sebenarnya sangat menyukai anak ini. Tapi Lu Yun masih harus memberitahunya apa yang perlu dia katakan padanya, dan berkata, kalian semua tidak nyata. Untuk mengakhiri rasa sakitmu, aku akan membantumu. Dream Eater mencibir, itu tidak benar. Apakah hanya kamu yang benar? Konyol. Lu Yun mengangkat bahu, kamu benar, kami benar. Kamu ingin menghancurkan dunia ini, jadi kamu telah membantuku. Persetan denganmu. Binatang pemakan mimpi itu meraung ke arah Lu Yun, mengaum ke langit, dan tubuhnya akan berubah menjadi hujan bintang. Dimanapun benda-benda ini mendarat, mereka segera mulai menyebar, dan dimanapun mereka menyentuhnya mulai mencair. Perasaan seolah-olah dunia sedang runtuh sangatlah mengejutkan. Meskipun Kun Sang tahu bahwa semua ini palsu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya saat ini. Apakah dia begitu galak? Tuan Lu, apakah ini tempat kehancuran dunia? Kun Sang memandang Lu Yun dengan gugup, tapi Lu Yun terlihat seperti biasa, mengangguk sedikit dan berkata, ya, tapi jika waktunya tidak tepat, semuanya akan dimulai lagi dari saat kita masuk. Dia kembali menatap Lu Yu, melambaikan tangannya dan berkata, Lu Yu, ini satu-satunya caramu untuk melarikan diri. Ini bukan kenyataan. Dunia yang mereka ciptakan untukmu terlalu sempit. Tepat ketika Dream Eater hanya memiliki satu kepala yang tersisa, Lu Yun perlahan merentangkan tangannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di telapak tangannya. Cahaya putih melesat ke langit. Sisa-sisa Dream Eater dan sisa-sisa dunia ini dengan cepat dimasukkan. Lu Yu juga melihat bahwa dunia ini salah. Kemudian dia berhenti menangis dan merasa takut. Sebelum dia menghilang, dia perlahan mengangkat kepalanya ke arah Lu Yun, seolah dia ingin menyodokkan ujung jarinya. Lu Yun tidak menolaknya, tetapi dunia telah runtuh dengan cepat dan Lu Yun tidak lagi berada di dunia yang sama, jadi pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang memiliki sentuhan di ujung jari mereka. Tapi Lu Yu masih tersenyum pada Lu Yun. Hore, semuanya dimasukkan ke dalam saku Lu Yun. Ah, Kun Sang merasa kakinya seolah-olah terbang di udara, dan kemampuannya terbang dengan pedangnya sepertinya telah menghilang. Perasaan tidak berbobot yang sangat besar membuatnya berteriak satu demi satu. Namun sesaat kemudian, telinganya dicengkeram. Dia segera membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya telah kembali normal. Dan Lu Yunlah yang memegang telinganya. Tuan Lu, sakit, sakit. Kun Sang dengan cepat memberi isyarat kepada Lu Yun untuk melepaskan telinganya. Dia melihat ke belakang dan hanya melihat jalan yang gelap. Tuan Lu, dunia itu hancur begitu cepat. Lu Yun sedikit mengangguk, kita telah tertunda sebentar. Bukankah kamu bilang masih ada 2 level lagi? Yah, ada tingkat lain untuk makanan. Itu Gunung Suolong. Soalnya, tepat di depan. Lu Yun mendongak dan melihat sebuah pintu. Sesuai keinginan Kun Sang, yang melewati pintu ini adalah Gunung Suolong. Namun, wajah Kun Sang terlihat sedikit jelek sekarang. Lu Yun bertanya, ada apa denganmu? Kun Sang berkata, level sebelumnya sebenarnya tidak sulit untuk dilewati. Level yang paling sulit adalah level terakhir. Bagaimana mengatakannya? Level terakhir disebut toko buku Wanli. Ada 8 juta jilid buku di dalamnya. Hanya dengan menghafal seluruh isi buku-buku ini kamu bisa melewatinya. Dan level ini tidak bisa dihancurkan seperti sekarang. Lu Yun tersenyum dan berkata, lalu bagaimana kamu bisa melewati level ini? Soul Eater memiliki token unik di tubuhnya. Dengan token ini, dia bisa lewat dengan mudah. Jika kamu tidak memiliki token, kamu harus lulus ujian. Bisakah kamu mempersingkat waktu dari hal terakhir tanpa batas? Kun Sang sangat takut Lu Yun akan kehilangan kesabarannya dan semuanya akan berakhir saat itu. Lu Yun berkata, membaca ribuan buku tidaklah buruk. Mengenai mempersingkat waktu, Anda tidak perlu khawatir. Tahukah Anda berapa lama waktu yang kami perlukan untuk keluar dari situ sekarang? Tidak tahu. Kun Sang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak yakin tentang hal semacam ini. Lu Yun berkata, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Kun Sang menghela nafas tebal. Dia tahu bahwa Lu Yun pasti tidak menipunya ketika dia mengatakan ini, dan dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun, dia harus mempercayainya. Lu Yun bertanya, selain itu, bukankah kita bisa bertemu Daimeng Qiu? Itu mungkin saja, tapi mungkin juga kamu tidak bisa menyentuhnya. Kun Sang berkata, tujuan menelan laut adalah untuk membunuhnya. Dia harus tahu bahwa lingkaran sihir sebelumnya tidak bisa menjebakmu seperti Daimeng Qiu. Daripada membuang-buang waktu, kurasa dia akan menggunakan jurus pembunuh pamungkas.
Kalau begitu dia mungkin menunggumu masuk. Lu Yun mencubit dagunya. Kun Sang benar, tapi terserah, dia bisa mempersingkat waktu. Pokoknya baginya, membuat formasi Void yang besar itu seperti ujian kecil, tidak banyak perbedaannya. Segera, mereka sampai di depan pintu. Kun Sang meliriknya dan bertanya, apakah kamu ingin masuk? Kamu benar-benar tidak perlu istirahat saat membuat formasi kosong. Lu Yun menyeringai, seberapa sulitkah formasi kekosongan kecil? Dari apa yang kamu katakan, sepertinya itu bisa melelahkan orang sampai mati. Kun Sang tidak berani membantah perkataan Lu Yun dan tersenyum canggung. Tapi melihat dia masih sedikit khawatir, Lu Yun mengangkat tangannya dan melambai, dan mata luar angkasa penjelajah muncul di depan mereka berdua. Semakin kecil ruang mata, semakin pendek waktu keruntuhannya. Kun Sang tidak bisa melihat mata spasial sama sekali, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Lu, Anda benar-benar luar biasa. Akan sangat bagus jika dia, Kun Sang, memiliki kemampuan setengahnya. Tentu saja, dia tiba-tiba menyadari bahwa sungguh bodoh bagi klan naga menggunakan kekuatan seluruh klan untuk melawan Lu Yun. Ada dua naga raksasa kuno yang terkunci di Gunung Suolong. Untuk menangkap kedua naga raksasa ini, Soul Eater dan Tun Hai menghabiskan banyak usaha. Karena tujuan menginginkan dua naga raksasa adalah untuk memanfaatkannya sendiri daripada menjadi musuh. Dan bahkan jika mereka memenjarakan naga tersebut, karena status mereka tidak sepenuhnya stabil pada saat itu, mereka tidak berani berperang dan membiarkan terlalu banyak orang berdarah dan mati. Oleh karena itu, mereka memilih bekerja sama dengan dua naga raksasa. Yang paling disukai kedua naga raksasa ini adalah anak-anak berusia 4 atau 5 tahun. Jadi setiap tahun, Tun Hai dan Soul Eater akan menemukan berbagai alasan untuk mengumpulkan 2 hingga 300 anak dari dunia manusia untuk memberi makan kedua naga purba ini. Dan naga purba dapat menghindari kemarahan manusia dan dewa. Mereka bisa menikmatinya di sini, jadi mereka cocok. Namun, sekarang Lu Yun ada di sini. Karena kedua naga raksasa tersebut menyukai habitat yang dingin, Gunung Suolong sebenarnya adalah dua gunung salju buatan. Dan di sekitar sini, ada salju lebat, dan sekilas terlihat sangat putih sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Naga purba di kedua sisi juga merupakan naga putih. Sisik di tubuh mereka semuanya berwarna putih. Ketika Lu Yun dan yang lainnya memasuki kawasan Gunung Suolong, salju masih turun, dan terdapat 2 pasang jejak kaki di tanah, 1 jejak kaki perempuan, dan 1 lagi jejak kaki laki-laki. Jejak kaki gadis ini pasti jejak Dai Mengqiu, dan jejak kaki lainnya adalah jejak Teng Hai. Ada 2 gunung yang bergulung di kejauhan. Kedua gunung ini adalah tempat tinggal 2 naga purba. Saat ini, kedua naga sedang tidur. Kun Sang berjalan dengan sangat hati-hati, takut mengganggu kedua naga purba itu. Idenya adalah melewati Gunung Suolong sepelan mungkin. 2 naga purba adalah makhluk luar biasa. Binatang pemakan mimpi tadi tidak ada bandingannya dengan mereka. Faktanya, bahkan Lu Yun merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya saat ini. Sepertinya energi naga di sini memang cukup kuat. Lu Yun menarik napas sedikit dan berkata, apakah kamu sudah bangun? Apa? Kun Sang belum bereaksi. Lu Yun berkata, kedua naga raksasa itu telah bangun. Tidak, bagaimana kita bisa menakuti mereka dengan suara serendah itu? Ledakan. Ada suara yang menggemparkan bumi datang dari 2 gunung besar di depan, dan kemudian 2 naga raksasa lepas landas dari pegunungan. Naga itu panjangnya sekitar 1 kilometer, dan Dream Eater seperti adik laki-lakinya jika dibandingkan. Gudong. Kun Sang merasa tenggorokannya sakit. Dia berkata, kami datang ke sini sebelumnya. Kami memiliki token di tangan dan naga iblis itu tidak muncul. Saya pikir selama kami tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan keluar. Lu Yun mencibir dan berkata, benda-benda ini adalah pemilik tempat ini. Kenapa mereka tidak bisa merasakan penyusupnya? Kun Sang menggaruk kepalanya dan berkata, itu masuk akal, tapi apa yang harus kita lakukan? Lu Yun berkata, mereka dapat mendengar semua yang kita katakan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Hahaha, tawa Changlong yang memekakkan telinga bergema di telinga mereka. Changlong masih berada puluhan mil jauhnya dari mereka, namun suara tawa ini menyebabkan salju naik ke segala arah. Kun Sang sangat terkejut hingga dia merasa pusing dan mau tidak mau menutup telinganya. Anak yang baik, kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tapi kami bersaudara sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi kami bisa melepaskanmu. Kun Sang tampak terkejut, benarkah? Yah, kami tidak tertarik untuk berganti pemilik. Selama kondisi kami tidak berubah, jika Anda berganti pemilik, kami akan tetap menikmati keuntungan yang sama. Kami tinggal mengikuti perjanjian kami sebelumnya di masa mendatang. Ketika Kun Sang mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa kedua naga putih itu membiarkan mereka lewat. Tun Hai kini terpaksa berada dalam situasi putus asa. Bahkan jika mereka berdua membantu Tun Hai membunuh Lu Yun dan Kun Sang, tidak akan ada manfaatnya. Mereka tidak akan bisa memberi makan anak-anak mereka di masa depan. Lebih baik mencari orang baru untuk diajak bernegosiasi. Mereka juga dapat melihat bahwa Lu Yun yang mengejarnya sangat mendominasi. Kun Sang benar-benar tidak ingin mengikuti kedua naga raksasa itu berkelahi. Jadi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia segera menjabat lengan Lu Yun, ini bagus, kita bisa menghindari perkelahian. Lu Yun kembali menatap Kun Sang dan tersenyum bercanda, tidak ada perang. Ya, bukankah Shenlong berkata begitu? Lu Yun terus bertanya, lalu apa harga menghindari perang? Yah, kami mengirim 200 anak setiap tahun. Suara Kun Sang menjadi semakin kecil. Dia tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan.
Lu Yun segera menatapnya, 200 anak setahun, kan? Celepuk. Kun Sang sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, saya mengatakan hal yang salah, saya mengatakan hal yang salah, saya pantas mati. Dia menamparkan wajahnya dengan keras beberapa kali. Namun, Lu Yun tidak berniat membunuhnya saat ini. Bagaimanapun, dia akan lebih baik jika diturunkan menjadi warga sipil di masa depan. Dua naga dewa di atas kepalanya juga mendengar bahwa Lu Yun sama sekali tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Seekor naga dewa menundukkan kepalanya dan menatap Lu Yun, dari apa yang kamu katakan, kamu tampaknya sangat enggan bekerja sama dengan kami. Lu Yun mengangkat bahu, bukan saja aku tidak akan bekerja sama denganmu, aku juga akan membunuhmu. Ayo lakukan ini, jangan bilang aku, Lu Yun, mengganggumu. Aku akan memberimu waktu 1/4 jam untuk bersiap. Setelah 1/4 jam, aku akan memanen hidupmu. Bocah sombong, kami berdua adalah naga purba yang bisa memanggil angin dan hujan, membuat salju dan memenuhi laut, dan maha kuasa. Apa menurutmu kamu bisa membunuh kami? Kedua naga raksasa itu memandang Lu Yun sambil bercanda. Mereka tidak mengaum karena marah, tapi mengatakannya dengan tenang. Jelas sekali, mereka percaya bahwa Lu Yun sepenuhnya rentan. Hanya seorang raja yang meremehkan yang lemah yang akan menunjukkan pandangan meremehkan dan berbicara dengan begitu tenang. Sangat disayangkan bahwa penghinaan terhadap kedua naga raksasa ini tidak layak untuk disebutkan kepada Lu Yun. Kami berdua sangat masuk akal. Anak muda, pikirkan lagi. Hanya Anda dan kami di sini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang transaksi kami. Lagi pula, jika kamu bertarung dengan kami, kamu hanya akan dihancurkan. Kami masih akan memangsa orang untuk mendapatkan makanan, dan kamu tidak bisa menghentikan kami, jadi mengapa repot-repot? Kamu telah menjadi raja baru. Jika saatnya tiba, kematian 2 hingga 300 orang setahun tidak akan menjadi masalah besar, bukan? Jika itu diberikan kepada Kun Sang, dia pasti akan setuju. Seperti kata pepatah, seorang teman Tao yang mati tidak akan pernah mati sebagai seorang Tao yang malang. Pokoknya dia bisa terus menikmati kejayaan dan kekayaan, belum lagi dia sangat tidak ingin melawan kedua naga raksasa tersebut. Tapi sikap Lu Yun barusan membuatnya mengerti bahwa pria tangguh seperti itu pasti tidak akan menyerah untuk bertarung. Ini sudah berakhir, dan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak bisa dihindari. Lu Yun mengangguk dan berkata, saya tidak tertarik, cepat bersiap-siap. Kesabaran saya terbatas. Hahaha, kedua naga raksasa itu tertawa keras, baiklah, jika kamu tidak mendengarkan kata-kata baikku, aku harus menghilang di tanah bersalju yang luas ini. Penyelesaian. Saat kedua naga raksasa itu perlahan menghilang, Kun Sang jatuh ke tanah. Kemudian dia mulai meratap seperti anak kecil. Melihat penampilannya, Lu Yun mencibir, apa yang membuatmu menangis? Kun Sang berkata, mudah bagi Tuan Lu untuk melawan dua naga raksasa, tapi aku hanyalah orang biasa. Ia takut kebakaran di gerbang kota akan berdampak pada ikan-ikan di kolam. Tapi aku khawatir ini sudah terlambat. Setelah kedua naga raksasa itu menghilang, salju menjadi semakin lebat. Di sekelilingnya ada hamparan putih luas, dan bahkan kedua gunung itu tampak nyaris tak terlihat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, es dan salju telah menutupi lutut mereka. Anda tidak bisa terbang dengan pedang di tempat ini, dan Anda tidak bisa menarik perhatian burung bangau. Melihatnya seperti ini, salju saja bisa mengubur mereka berdua hidup-hidup. Tidak bagus. Kun Sang sepertinya merasakan sesuatu dan tersandung dari tanah. Dia memeluknya dengan tangannya, merasakan angin bertiup di sekelilingnya lagi, dan berkata, angin bertiup, angin bertiup. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Lu Yun dan berkata dengan ekspresi galak, Tuan Lu, angin bertiup, ayo lari. Lu Yun terdiam beberapa saat, bukankah cuaca akan berangin? Mengapa kamu panik? Tidak, Tuan Lu, angin bertiup di sini, itu, akan ada badai salju dan tornado burung phoenix. Melihat Lu Yun tidak panik sama sekali, Kun Sang menghentakkan kakinya dengan cemas. Lihat, tiba-tiba dia menunjuk ke satu arah. Di kejauhan, garis gelap bergulir menuju langit. Dilihat dari kejauhan, jalurnya memang tidak terlalu cepat, namun nyatanya bisa melaju dengan kecepatan 4 hingga 500 km per jam. Ini adalah gelombang salju yang dibawa oleh badai. Lihatlah ke sana, langit dan bumi sejajar, dan Anda dapat mengetahui bahwa es dan salju yang dibawa oleh badai ini mungkin memiliki berat puluhan ribu ton. Dan kecepatan angin ini tidak tertahankan bagi manusia. Ini lebih menakutkan daripada longsoran salju. Saat gelombang salju besar yang membentang ratusan mil menghantam kedua sisi, tanah mulai bergetar. Anda bisa melihatnya dengan mata telanjang, dan salju putih di bawah kaki Anda seakan berdetak kencang. Es dan salju yang terbentuk menjadi satu bagian retak sedikit demi sedikit. Namun, meskipun Kun Sang sangat panik, tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajah Lu Yun. Ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, dan senyuman menghina di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Itu saja, apakah ini juga bisa disebut gelombang salju? Pada saat ini, naga yang tersembunyi itu tertawa lagi, kamu akan ditelan oleh es dan salju. Aku ingin tahu apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan. Lu Yun tersenyum ringan, aku serahkan kata-kata terakhirku padamu. Hehe, naga raksasa itu tersenyum sinis lalu menghilang. Kun Sang hampir menangis tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Lu, mengapa kamu masih begitu keras kepala? Lihat betapa pengecutnya dirimu, ini hanya badai salju. Saat dia berbicara sebentar, gelombang salju besar di kedua sisi telah mengalir ke arahnya, dan jaraknya hanya belasan mil jauhnya. Sekilas, keduanya sangat kecil.
Tidak ada yang bisa dilihat di sekitar. Lu Yun tersenyum sedikit saat ini dan bahkan meregangkan tubuh dengan santai. Ledakan. Dalam sekejap, dia menggerakkan tangannya, membentuk segel, dan berteriak, 1000 tangan Buddha. Kemudian dua tangan Buddha besar yang transparan perlahan menerkam ke arah gelombang salju di kedua sisi. Kedua tangan Buddha tampak sangat lambat, sementara kecepatan badai salju di kedua sisi sangat luar biasa. Tidak peduli siapa yang melihat situasi ini, mereka akan mengira Lu Yun sudah mati. Bahkan Kun Sang menutup matanya. Ledakan. Detik berikutnya, suara robekan yang besar meledak di telinga mereka. Mimisan Kun Sang keluar, brengsek, telinganya berdenging. Dia merasa matanya berdarah. Tapi melihat kembali ke arah Lu Yun, bukan hanya tidak ada yang salah, dia masih berdiri di tengah seperti pohon pinus yang kuat. Kedua telapak tangan Buddha miliknya telah menyebar ke segala arah, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu dia, rentan. Lu Yun bertepuk tangan, merasa sedikit bosan. Kun Sang menenangkan diri beberapa saat sebelum akhirnya pulih. Sambil menepuk keningnya, dia berkata dengan gemetar, Tuan Lu. Anda luar biasa, saya yakin. Kun Sang selalu memanggilnya Tuan Lu, tapi sekarang dia tiba-tiba mengganti namanya menjadi Tuan Lu, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Lu Yun memandangi kedua gunung itu dengan santai dan berteriak, Hei, jika kamu memiliki keahlian lain, tunjukkan padaku dan biarkan aku melihatnya. Jangan menyembunyikannya, yang terbaik adalah menggunakan semua kemampuanmu. Lu Yun benar-benar tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Jika kedua naga raksasa ini digunakan satu persatu, bukankah mereka akan bertahan selamanya? Awalnya kedua naga raksasa itu tidak mempedulikan mereka sama sekali, namun di luar dugaan, Lu Yun mampu mengalahkan Suelang ini. Haha, nak, kamu memang punya beberapa kemampuan. Hei, bagus sekali, aku meremehkanmu. Seekor naga raksasa berputar-putar, mendekati Lu Yun, dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa memblokir gelombang salju, tapi aku penasaran, kamu tidak bisa mendekati pegunungan yang tertutup salju. Sebentar lagi zaman es akan berakhir di sini. Kalian berdua bisa menikmati sisa hidup kalian. Lalu naga itu bersembunyi lagi. Sebelum Kun Sang bisa berbahagia selama 2 detik, ekspresinya kembali membeku. Dia menyeka mimisannya, menunjuk ke depan dengan wajah sedih dan berkata, ini beku. Seperti yang dia katakan, es dengan cepat terbentuk di tanah, dan mereka hampir sampai di depannya dalam sekejap mata. Lapisan es ini lebih dingin dibandingkan di kutub. Esnya sekeras tanah di dataran tinggi bersalju, begitu kerasnya sehingga peluru pun tidak bisa memecahkannya. Kedua, es ini sangat lengket. Berjalan di atasnya seperti menginjak papan tikus yang lengket. Setelah dibekukan di atas, hanya ada satu cara untuk mati. Mereka dikelilingi oleh es sehingga mustahil untuk melarikan diri. Kun Sang buru-buru bersembunyi di belakang Lu Yun dan berkata dengan gemetar, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Lu Yun berkata, kamu harus memanggilku Tuan Lu. Tidakkah menurutmu aneh jika kamu memanggilku seperti itu? Ini, ya, Tuan Lu, apa yang harus kita lakukan? Lu Yun berkata dengan tenang, itu hanya es, apa yang kamu takutkan? Itu akan meleleh begitu saja. Hahaha, tanpa diduga, begitu Lu Yun selesai berbicara, tawa naga itu terdengar lagi, leleh. Wah, kamu harus membuat draft saat kamu menyombongkan diri. Kalau tidak, kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Kenapa kamu tidak melelehkannya saja? Saya. Kecuali naga api barat kuno, tidak ada yang bisa mencairkan es ini. Cek, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Tanpa diduga, Lu Yun tertegun lagi, lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikannya sedikit. Gelombang panas yang sangat besar menyapu es di tanah. Es yang awalnya tampak menakutkan meleleh dalam sekejap, dan bahkan terpanggang hingga bersih, membuka sebagian besar jalan. Dan Lu Yun menguap, sudah kubilang, gunakan semua triknya, jangan ragu. Membosankan kan? Cepatlah, jangan buang waktu kita, ini sangat berharga, jika tidak ayolah, saya akan mengambil tindakan. Lu Yun benar-benar tidak tertarik berdebat dengan orang-orang ini. Baginya, membuang-buang waktu seperti ini adalah pemborosan Yangshu. Meskipun dia telah menggunakan waktunya untuk menggunakan penghalang kekosongan untuk runtuh tanpa batas, dia benar-benar merasa sangat bosan saat ini. Kedua naga kuno itu tidak menyangka Lu Yun begitu kuat, jadi mereka meraung marah dan terbang menuju Lu Yun. Ini benar, Lu Yun tersenyum bercanda, brengsek. Kun Sang segera jatuh ke tanah, takut dua naga raksasa akan datang dan melahapnya. Kedua naga raksasa ini jelas tidak tertarik padanya sebagai seorang pengecut dan mengabaikannya begitu saja. Kepala naga besar itu menabrak Lu Yun, menyebabkan salju di sekitarnya bergulung dengan hebat. Kepala mereka sangat besar, seperti 4 atau 5 lokomotif yang disambung. Dengan kepala sebesar itu menghancurkannya, bahkan Kun Sang, yang telah berubah menjadi raksasa, tidak akan berani bertabrakan dengannya. Lu Yun masih terlihat lucu. Ledakan, salah satu naga kuno telah menabrak Lu Yun. Dampaknya, jika itu terjadi pada orang lain, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Lu Yun tidak hanya tidak melihat ada yang salah, dia bahkan menyeringai dan berkata, ini keren sekali. Kemudian dia meraih tanduk naga itu, berbalik dan melompat ke atas naga itu. Mengaum, naga raksasa itu meraung dengan liar, mencoba melemparkannya, tetapi ternyata kaki Lu Yun tertanam kuat di atasnya seolah-olah ada akar. Tidak hanya itu, Lu Yun jelas hanyalah seorang manusia yang beratnya hanya lebih dari 130 kg, namun saat ia menaiki naga raksasa tersebut, naga tersebut terasa seperti sedang ditekan oleh Gunung Tai. Bobotnya yang besar membuatnya sangat sulit untuk terbang di udara seperti ini.
Segera setelah itu, ia kehilangan kekuatannya, dan kemudian jatuh dengan keras dari udara sambil mengeluarkan suara gemuruh. Naga raksasa lainnya membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan Lu Yun secara langsung. Namun, Lu Yun berbalik lebih awal dan melompati. Karena kedua naga raksasa itu terlalu besar, setelah meluncurkan muatan yang begitu cepat, mereka tidak akan berhenti sama sekali sampai energi potensial inersia dilepaskan seluruhnya. Setelah Lu Yun mengelak, naga berikut menggigit naga yang ditekan ke tanah oleh Lu Yun. Seberapa menakutkankah kekuatan naga? Seteguk ini seperti gunung Tai yang membebani Anda. Naga raksasa yang tergeletak di tanah akhirnya berhasil menyingkirkan Lu Yun, namun hasilnya bagus, dan dia digigit keras oleh temannya. Rasa sakit yang menyayat hati ini membuatnya langsung marah, melolong marah, dan pada gilirannya menggigit naga raksasa di atasnya. Selama pertarungan ini, pihak lain juga menjadi marah. Awalnya, mereka bersatu dalam menghadapi Lu Yun, tapi sekarang, kedua naga raksasa itu mulai bertarung satu sama lain. Segera, darah naga itu mewarnai tanah menjadi merah. Kun Sang memandang Lu Yun dengan heran. Teman baik, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kemampuan Lu Yun. Dia hanya membuat gerakan sedikit, tapi kedua naga raksasa itu benar-benar bertarung bersama terlebih dahulu. Namun, melihat mereka berjuang bersama, Lu Yun tidak hanya tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi malah mengejek, "Hei, musuhmu adalah aku, mengapa kamu bertarung satu sama lain dulu?" Meski suaranya tidak nyaring, namun masih bisa didengar oleh kedua naga yang marah dan bengis itu. Dalam sekejap, kedua naga raksasa itu berhenti menggigit satu sama lain dan menatap Lu Yun. Kun Sang ingin mati, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu tidak ingin bermain seperti ini, bukan? Wah, kamu berhasil membuatku kesal." Naga raksasa di tanah mendorong naga di atasnya menjauh dan berguling dari salju. Ia mengibaskan salju dan darah di tubuhnya, dan terus mengeluarkan udara dingin dari lubang hidungnya yang besar. "Kamu tidak bisa keluar dari daerah bersalju ini." Lu Yun mengusap hidungnya, "Oh, omong kosong. Anda. Omong kosong. Pengadilan kematian. Omong kosong." Sudut mulut naga itu bergerak-gerak liar. Lu Yun tampak seperti sedang bermain seperti monyet. Dalam kemarahan, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang melengking ke arah langit. Kemudian, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyerap salju putih dengan liar. Naga raksasa lainnya melakukan hal yang sama saat melihat ini. Salju putih dan angin dingin antara langit dan bumi tersedot ke dalam mulut mereka. Setelah semuanya terhisap, kedua naga raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meludah ke arah langit. Ledakan, salju putih berterbangan di udara dan mengembun menjadi bola salju besar. Dan bola salju itu semakin membesar, dan badai berkumpul menjadi pusaran air besar di luar bola salju. Ribuan mil bola salju menutupi satu-satunya cahaya di langit, dan untuk sementara, bumi menjadi gelap gulita. Jantung Kun Sang berdebar kencang, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Dua naga bermain dengan mutiara." Itu adalah dua naga yang bermain dengan mutiara. Pada saat ini, ekspresi Lu Yun sedikit berubah, tapi bukannya takut, dia malah memperhatikannya. Tingkah laku kedua naga raksasa tadi hanyalah kekanak-kanakan. Faktanya, kedua naga raksasa itu juga tidak berniat menggunakan jurus pembunuh pamungkas ini. Karena sejak awal, kedua naga raksasa ini merasa Lu Yun sangat rentan. Akibatnya mereka mengalami kerugian yang besar. Kekuatan kedua naga yang bermain mutiara ini mampu menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Yang terpenting, mereka sekarang berada dalam penghalang. Begitu penghalang ini runtuh, semua kehidupan di sini akan langsung runtuh dan lenyap. Jadi begitu bola salju ini jatuh, akibatnya akan menjadi bencana. Setelah 1/4 jam, kedua naga raksasa itu telah memuntahkan seluruh salju, dan kini langit menjadi gelap. Seekor naga raksasa berkata, "Kamu memaksa kami untuk menghancurkannya bersama dengan penghalang ini." Kemudian kedua naga raksasa itu terbang ke atas. Dan bola salju besar itu telah jatuh ke tanah. Bahkan sebelum bola salju menyentuh tanah, gaya gravitasi yang sangat besar sudah mulai memecahkan tanah. Ini seperti akhir dunia, dan semuanya terdengar lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Hanya butuh sepersekian detik untuk menjatuhkan benda sebesar ini. Melihat ini, Lu Yun berhenti bersikap ceroboh dan mengumpulkan energi spiritualnya untuk memukul bola salju di udara. Ledakan, kaki Lu Yun telah tenggelam jauh ke dalam tanah, dan bola salju telah bersentuhan dengan telapak tangannya. Kun Sang tidak berani duduk sama sekali, bahkan tidak berani membuka matanya. Rasa penindasan yang sangat besar ini membuatnya merasa sabit kematian sudah ada di lehernya. "Pergi!" Tapi kali ini, Lu Yun berteriak keras. Otot-otot di kedua lengan diluruskan, dan dengan dorongan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola salju besar itu. Bang! Seperti ledakan di telinganya, suara keras itu menyebabkan Kun Sang pingsan. Gendang telinganya juga langsung terguncang. Namun bola salju besar antara langit dan bumi hancur dalam sekejap. Itu berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan bergemuruh ke tanah. Pakaian di tubuh bagian atas Lu Yun juga telah terkoyak seluruhnya. Matanya merah darah, dan kekuatan jahatnya diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Setelah sifat iblis Lu Yun dibangkitkan, para dewa akan dibunuh jika dewa menghalangi mereka, dan Buddha akan dibunuh jika mereka menghalangi jalan Buddha. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang juga terkait dengan kutukan pada dirinya. Faktanya, kedua naga purba itu tidak menyangka bahwa Lu Yun bisa menghancurkan kedua naga yang sedang bermain mutiara itu. Inilah dua kekuatan terbesar mereka. Jadi pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengan Lu Yun. Mereka meraung,
berbalik dan lari. Namun, meski mereka merasa takut saat ini, itu sudah terlambat. Suara mendesing. Seperti sambaran petir, Lu Yun melompat ke udara dan mengejar naga kuno. Melihat hal tersebut, naga raksasa itu buru-buru mencoba melarikan diri. Tapi kecepatan Lu Yun saat ini tidak ada bandingannya, dan dia berhasil menyusulnya hanya dalam sekejap. Setelah itu, Lu Yun meninju bagian ekornya. Pukulan ini sepertinya mirip dengan kekuatan yang baru saja dipukul Lu Yun, tapi nyatanya, itu sangat menakutkan. Pukulan itu jatuh, dan naga itu kesakitan, merasa separuh tulangnya terkoyak. Setelah berteriak, tiba-tiba ia jatuh dari atas. Lu Yun mengabaikan naga yang jatuh itu dan meraung lagi, mengejar naga lainnya. Pada saat ini, melihat rekannya terjatuh dengan satu pukulan, ia pun panik dan berusaha menghindari dewa wabah ini dengan seluruh kekuatannya. Namun, Lu Yun, yang benar-benar mengamuk, sangat cepat sehingga tidak bisa melarikan diri. Selain itu, ukurannya yang terlalu besar, yang dengan sendirinya akan sangat membatasi pergerakannya. Dalam keputusasaan, melihat ia tidak dapat melarikan diri, naga raksasa itu berbalik dan menggigit Lu Yun. Sama seperti sekarang, saat pertama kali menggigit Lu Yun ingin menghindarinya. Namun, kali ini, Lu Yun tidak berniat menghindarinya dan malah bergegas menuju mulutnya. Ketika gigi naganya menempel pada tubuh Lu Yun, diketahui bahwa tubuh Lu Yun saat ini sangat keras, tidak hanya tidak mampu menggigit Lu Yun hingga berkeping-keping, bahkan tidak mungkin untuk memuntahkannya. Lu Yun meraung, meraih gigi naga, melolong marah, dan mencabutnya dengan paksa. Gigi naga itu segera dicabut oleh Lu Yun. Sakitnya gigi dicabut saat masih hidup sungguh tak terbayangkan. Naga raksasa itu gemetar kesakitan, dan jatuh dari udara seperti sebelumnya. Tapi Lu Yun benar-benar gila sekarang, mencabut giginya dengan panik. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua giginya dicabut oleh Lu Yun. Dan rasa sakit yang hebat ini membuatnya sekarat. Lu Yun sebelum selesai melampiaskannya. Sebuah palu tajam mengenai kepalanya. Naga raksasa lain yang jatuh lebih dulu juga ketakutan. Ia tidak bisa terbang sekarang, tapi ia tidak ingin menjadi seperti sahabatnya. Rasanya sangat menakutkan hingga sulit untuk mati meskipun ia menginginkannya. Begitu jantungnya bersilangan, ia mengeluarkan auman naga, lalu menghirup es dalam jumlah besar. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengubah es yang tersedot ke dalam perutnya menjadi bila es, dan kemudian menembus tubuhnya. Ledakan, ia juga jatuh ke dalam genangan darah, mengakhiri kehidupannya yang penuh dosa. Setelah Lu Yun benar-benar melenyapkan naga raksasa yang giginya telah dia cabut, darah di matanya menghilang, dan dia perlahan kembali normal. Panggilan, dia menekan satu tangannya ke tanah, bernapas dengan berat. Namun, Lu Yun jelas masih tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, jadi dia mendongak. Pada pandangan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa naga itu telah jatuh. Jadi dia menggaruk kepalanya dengan bingung, kembali menatap Kun Sang, yang juga ketakutan, dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kedua naga raksasa ini mati? Gudong, Kun Sang menelan ludah, lalu berkata, Tuan Lu. Tuan, Anda membunuh mereka semua. Lu Yun hanya merasa kepalanya sakit, dan dia tidak dapat mengingat apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Lupakan saja, aku tidak mau memikirkannya lagi pula kedua naga iblis di Gunung Suolong sudah ditangani oleh mereka, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke toko buku. Masuk ke toko buku yang bukunya jutaan jilid, asalkan salah satunya bisa hafal isi buku itu, bisa lewat. Namun dibandingkan tempat-tempat seram sebelumnya, tempat ini terlihat jauh lebih bersih. Setelah Lu Yun dan Kun Sang masuk, mereka dikelilingi oleh segala jenis buku, dari zaman kuno hingga sekarang, dan ujung-ujungnya tidak terlihat sekilas. Jika dia menghafal semua buku ini, Kun Sang akan merasa dia akan hidup selamanya dan dunia akan runtuh. Tanpa diduga, Lu Yun tidak panik sama sekali. Dia mengatur penghalang kosong, jadi meskipun dia membuang-buang waktu, setelah dia meruntuhkan waktu tanpa batas, waktu di luar masih akan berlalu dari 1 detik menjadi beberapa detik. Selain itu, Lu Yun memiliki ingatan fotografis yang kuat. Dia tidak mempedulikan hal ini, jadi dia masuk dan siap mengambil buku dan membacanya. Namun sebelum Lu Yun mengambil buku itu, suara manis seorang wanita perlahan muncul di benaknya, apakah kamu di sini untuk menerobos penghalang? Suara ini membuat Lu Yun tidak bisa menahan amarahnya, jadi dia terkekeh, ya, kami di sini untuk menembus level. Apa aturannya? Bisakah Anda memberitahu saya? Aturannya sangat sederhana. Selama salah satu dari kalian berdua bisa menghafal isi semua buku bola-balik, kalian bisa melewati level tersebut. Tapi harap diingat, jika kamu salah mengingat kalimat, daftar buku akan diperbarui, dan kamu akan memulai reinkarnasi lagi, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari toko buku. Juga tidak ada makanan atau air yang disediakan di sini. Belum lagi kondisi yang keras di depan, kekurangan air dan makanan di belakang sudah cukup membuat kebanyakan orang patah semangat. Tapi kalau kamu masuk ke sini, kamu tidak bisa keluar. Tentu saja ada toilet untuk mereka. Lu Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ini mudah ditangani. Lalu dia mengambil buku di sebelahnya, tapi dia tidak perlu membuka halaman demi halaman dan membacanya seperti orang lain membaca. Dengan kekuatan spiritual dan kemampuan reaksinya, selama dia membalik-balik buku dengan cukup cepat, semua isi di atas akan terpatri di benaknya. Menabrak, dia membalik-balik buku dalam waktu kurang dari 2 detik. Dahi, Kun Sang di samping memandang Lu Yun dengan tidak percaya dan bertanya, Tuan Lu, Anda baru saja menghafalnya sekarang. Bukankah ini sebuah lelucon, pikirnya dalam hati. Sial,
Aku belum membaca satu kata pun, dan aku bisa membolak-balik buku dalam 2 detik. Orang ini bisa menyelesaikan semua buku di sini dalam sebulan. Tapi tidak masalah jika dibalik begitu saja. Bagaimana dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan? Lu Yun meliriknya dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca buku ini? Tidak, Tuan Lu, saya hanya menghafalnya secara terbalik. Lu Yun berkata, omong kosong, saya tahu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil buku lain, tetapi ketika dia melihat sampulnya, dia mengembalikannya, saya sudah membaca yang ini. Faktanya, Lu Yun telah membaca sebagian besar buku di sini. Dengan cara ini, waktu belajar mereka dapat dipersingkat secara signifikan.